Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimakumullah, hari-hari terus berjalan, bulan demi bulan berlalu, tahun demi tahun berganti. Tanpa terasa 1 tahun Hijriah sebentar lagi akan meninggalkan kita, membawa serta lembaran-lembaran amal yang telah ditulis oleh para malaikat. Kita akan berdiri di ambang tahun yang baru, tahun yang belum kita ketahui apa yang Allah tetapkan di dalamnya untuk kita semuanya. Betapa banyak orang yang dahulu menyambut tahun lalu bersama kita, namun kini telah berada di alam kubur. Betapa banyak harapan yang dahulu memenuhi dada, namun kini hanya tinggal kenangan. Dan betapa banyak kesempatan yang telah diberikan Allah, tetapi belum kita manfaatkan sebagaimana mestinya. Karena itu, pergantian tahun bagi seorang mukmin bukanlah sekedar peristiwa kalender. Ia adalah saat untuk berhenti sejenak, merenung, menghisap diri, dan menata kembali perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimakumullah, 1 tahun telah berlalu. Pertanyaannya bukan berapa usia yang bertambah, tetapi apa yang telah kita persembahkan kepada Allah selama setahun itu. Seorang mukmin tidak menjadikan pergantian tahun sebagai pesta dan perayaan. Ia menjadikannya sebagai momen muhasabah saat menimbang amal sebelum amal itu ditimbang di hadapan Rabbi semesta alam. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an berkata, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, timbanglah amal kalian sebelum amal itu ditimbang atas kalian. Bersiaplah untuk hari ditampakkannya seluruh amal, saat tidak ada satupun rahasia yang tersembunyi. Muhasabah adalah membuka kembali lembaran perjalanan hidup kita, melihat apa yang telah kita lakukan. Jika baik, kita bersyukur dan meningkatkannya. Jika buruk, kita segera memperbaikinya dengan taubah. Agar muhasabah berhasil, seseorang harus mengetahui, pertama, apa modal utamanya, kedua, apa penyebab keuntungan, dan yang ketiga, apa penyebab kerugian. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, mulailah dengan menghisab diri atas kewajiban-kewajiban. Jika terdapat kekurangan, maka sempurnakan dengan perbaikan atau mengqadha. Kemudian hisablah diri kita atas berbagai larangan yang pernah dilanggar, lalu perbaikilah dengan taubat, istighfar, dan menambah amal saleh. Modal terbesar seorang hamba adalah tauhid. Inilah hak Allah yang paling agung atas seluruh makhluknya. Karena itu, hendaknya setiap muslim bertanya kepada dirinya, apakah tauhidku masih murni? Apakah sudah tercampur syirik? Adakah ketergantungan hatiku kepada selain Allah? Adakah keyakinan atau perbuatan yang dapat merusak tauhid dan keikhlasan peribadatan kita? Kemudian hisablah diri kita tentang salat. Selama 1 tahun kita memiliki sekitar 1.800 salat wajib. Berapa banyak yang kita jaga tepat waktu?
Berapa banyak yang kita kerjakan berjamaah, berapa banyak yang kita lalaikan. Bayangkan 1.800 kesempatan membaca ayat kursi setelah salat, 1.800 kesempatan meraih pahala besar sesudah adzan, 1.800 kesempatan mendapatkan keutamaan takbiratul ihram. Lalu renungkan salat Jumat. Dalam 1 tahun terdapat lebih dari 48 Jumat. Berapa kali kita memperbanyak salawat pada hari yang mulia itu? Berapa kali kita membaca surah Al-Kahfi? Berapa kali kita menunggu saat mustajab menjelang akhir hari Jumat? Kaum muslimin rahimakumullah, keuntungan seorang mukmin bukan terletak pada banyaknya harta, tetapi pada banyaknya amal saleh. Maka tanyakan kepada diri kita, berapa kali kita mengkhatamkan Al-Quran? Apakah kita memiliki target 1 khataman setiap bulan? Berapa banyak zikir pagi dan petang yang kita jaga? Berapa banyak salat duha yang kita kerjakan? Berapa banyak sedekah yang telah kita keluarkan? Berapa majlis ilmu yang kita hadiri? Setahun penuh sebenarnya dipenuhi peluang-peluang emas menuju surga. Sebaliknya, kita akan bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita telah memanfaatkannya? Kerugian datang dari dosa, kelalaian dan penundaan taubat. Dikisahkan seorang salafus saleh ketika mencapai usia 70 tahun menghitung hari-hari hidupnya sejak baligh. Ia mendapati jumlahnya lebih dari 20.000 hari. Lalu ia berkata sambil menangis, bagaimana jika setiap hari aku hanya membawa 1 dosa saja? Apakah aku akan bertemu Allah dengan lebih dari 20.000 dosa? Betapa mengerikan apa yang direnungkan oleh salafus saleh ini. Hari-hari yang kita lalui tidak akan hilang. Malam-malam yang kita sia-siakan tidak akan lenyap. Semuanya tersimpan rapi dalam catatan amal kita. Karena itu, sebelum datang hari penyesalan, segeralah kembali kepada Allah dengan taubat yang tulus, istighfar yang banyak, dan amal saleh yang terus meningkat dan bertambah. Allah Azza wa Jalla berfirman, antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi janbillah. Agar jangan ada yang berkata, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku terhadap hak Allah waktu aku hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Barang siapa melakukan itu, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Kaum muslimin rahimakumullah, tahun yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Hari kemarin telah tertutup, lembaran amalnya telah dilipat, yang tersisa hanyalah hasilnya. Maka sambutlah tahun baru Hijriah ini dengan hati yang lebih dekat kepada Allah, dengan tekad yang lebih kuat untuk taat, dengan semangat yang lebih besar untuk memperbaiki diri, dan dengan harapan yang lebih tinggi akan rahmat serta ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jadikan setiap pergantian tahun sebagai pengingat bahwa perjalanan menuju akhirat semakin dekat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, menerima amal-amal kita, memberkahi usia kita yang tersisa, dan menjadikan tahun baru ini sebagai tahun penuh hidayah, keberkahan, dan kemenangan bagi Islam dan kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.